Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 21 September 2020 dalam pekan ke-25 masa biasa. Hari ini adalah Pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Matius yang pestanya dirayakan hari ini. Yesus menurut cerita Injil hari ini memanggil Matius yang saat itu sedang berada di rumah cukai. Dan Matius segera meninggalkan rumah cukai itu lalu mengikuti Yesus. Cerita selanjutnya, Matius mengadakan perjamuan, mengundang Yesus dan para muridnya. Juga akhirnya para sahabatnya yang sama profesinya, para pemungut cukai, juga terlibat dalam perjamuan itu, yang juga dihadiri oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melihat peristiwa yang sama, tetapi yang ditulis oleh penginjil yang lain, kita pasti tahu cerita ini, bahwa ketika dalam perjamuan itu, Matius yang disebut juga Levi berkata kepada Yesus, berjanji kepada Yesus untuk mengembalikan apapun yang telah dia ambil karena tugas dan profesinya sebagai pemungut cukai. Kalau ada orang yang sudah ia rugikan, ia mau mengembalikannya. Itu janjinya. Dan janjinya itu ditepati oleh Levi, oleh Matius. Dia akhirnya tidak lagi sebagai pemungut cukai, tapi dia mengikuti Yesus, menjadi Rasul Yesus, bahkan menjadi penulis, salah satu penulis Injil Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, artinya sesudah Yesus memanggil Matius, Matius berubah arah hidupnya. Dia tidak lagi menjadi pemungut cukai, tetapi dia menjadi rasul dan penulis Injil. Sebuah perubahan hidup yang total. Matius telah menghayati hidupnya sesuai dengan panggilan yang ia terima dari Yesus. Dan rupanya cara hidup Matius yang demikian persis sangat sesuai dengan himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama hari ini. Paulus menghimbau jemaatnya di Efesus supaya mereka yang telah dipanggil, tentu telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk mengimaninya, harus hidup sepadan dengan panggilan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Matius telah hidup sesuai dengan panggilan yang ia terima. Kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Maka himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus juga dialamatkan kepada kita. Pertanyaan refleksif untuk kita. Setelah sekian lama kita dipanggil oleh Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi murid Yesus, apakah hidup kita sudah sepadan dengan panggilan yang telah kita terima dari Yesus? Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan harapan Yesus? Logisnya, semakin lama kita menjadi pengikut Yesus,
semakin kita menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Kita harus jujur di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Apakah hidup kita telah sesuai dengan panggilan yang kita terima dari Yesus? Tuhan memberkati.